Pemirsa, pajak memegang peranan yang sangat krusial di dalam APBN dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan. Hal tersebut tercermin dalam kontribusi pajak yang tinggi dalam sektor penerimaan negara. Pajak turut terkena dampak pandemi COVID-19, yakni menurunnya penerimaan pajak secara drastis. Mahasiswa Prodi Dr. Ilmu Akuntansi FEB Unut Niputu Yuria Mendra menjelaskan, perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi melahirkan dunia baru yang bernama dunia maya atau cyberspace. Media sosial berbasis digital adalah salah satu bentuk dunia maya yang hadir sebagai wadah untuk dijadikan lapangan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan yang sangat menjanjikan. Tidak hanya di kalangan umum, para selebriti pun kini ikut meramaikan membuat konten di YouTube. Para YouTuber yang berasal dari kalangan selebriti ini menggunakan YouTube sebagai ajang untuk mengiklankan suatu produk. Salah satu sumber pendapatan YouTuber adalah dari Google AdSense. AdSense adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh Google Corporation. Sistem perhitungan penghasilan yang diberikan Google AdSense kepada YouTuber sering disebut sebagai cost per thousand, yakni berapa banyak cost yang harus dikeluarkan advertiser untuk 1000 penonton iklan. Berdasarkan banyak orang yang menonton iklan di video mereka, sebesar itu pendapatan yang mereka peroleh. Para YouTuber tidak terdampak sama sekali oleh pandemi COVID-19, bahkan penghasilan yang diperoleh meningkat karena masyarakat terutama kaula muda dan anak-anak menjadikan YouTube sebagai media untuk mengisi waktu dan kebosanan mereka karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, work from home, WFH, dan pembelajaran secara daring di rumah. Tahapan awal yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan edukasi dan sosialisasi berkesinambungan kepada para YouTuber, serta adanya regulasi untuk memberikan kejelasan kepada para YouTuber tentang pengenaan pajak tersebut. Tahapan awal yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan edukasi dan sosialisasi berkesinambungan kepada para YouTuber, serta adanya regulasi untuk memberikan kejelasan kepada para YouTuber tentang pengenaan pajak tersebut. Upaya lain yang bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama dan menggunakan salah satu YouTuber sebagai duta pajak untuk mengiklankan tentang aturan pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga dapat menggunakan teknik web scraping yang hadir sebagai salah satu alternatif solusi untuk mendapatkan data yang akurat dengan waktu yang singkat. Melalui web scraping, kita bisa mendapatkan data berupa judul video, jumlah view, jumlah subscriber, tanggal publish, hingga jumlah like dalam waktu yang relatif singkat. Penegakan hukum di bidang perpajakan seperti pemberian sanksi kepada YouTuber jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan juga merupakan salah satu cara yang akan membuat efek jerah sehingga para YouTuber akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bali Pos melaporkan.